Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku siap memeriksa PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang menjalankan skema ekspor satu pintu apabila tidak mampu meningkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku siap memeriksa PT Danantara Sumber Daya Indonesia jika tidak mampu meningkatkan penerimaan negara. Ya, selain meningkatkan penerimaan negara, pemerintah juga ingin memastikan devisa hasil ekspor lebih banyak ditempatkan di dalam negeri dari kebijakan ekspor satu pintu. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku siap memeriksa PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang menjalankan skema ekspor satu pintu apabila tidak mampu meningkatkan penerimaan negara. Menurut Purbaya, filosofi dasar kebijakan ekspor satu pintu bukan untuk mengurangi kewajiban perpajakan eksportir, namun pemerintah berharap penerimaan negara justru meningkat karena transaksi ekspor menjadi lebih transparan dan mudah diawasi. Purbaya mengungkapkan, selama ini pemerintah menemukan indikasi adanya praktik manipulasi nilai ekspor yang berpotensi mengurangi penerimaan negara. Dengan seluruh ekspor komoditas strategis melewati satu pintu, ruang untuk praktik tersebut diharapkan semakin sempit. Terus untuk membentukkan DSI adalah apakah ada fasilitas pajaknya. Saya pikir ini kan biasa, hanya ekspornya masuk keluar melalui satu pintu. Semua pajak akan berlaku seperti biasa. Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi. Karena penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Selain meningkatkan penerimaan negara, pemerintah juga ingin memastikan devisa hasil ekspor lebih banyak ditempatkan di dalam negeri. Jakarta, Tim Liputan, iDaction. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Qatar sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Pertemuan khusus ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar di tengah gejolak Timur Tengah. Wakil Perdana Menteri Qatar sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani, secara khusus menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin fokus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar. Pertemuan bilateral ini sebagai forum untuk memperkuat komunikasi dan hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Secara khusus, Sheikh Saud menyampaikan pesan dari Emir Qatar yang menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan bilateral dengan Qatar. Selain itu, kedua pemimpin juga fokus membahas penguatan dan perluasan penandatanganan Memorandum of Understanding yang bertajuk Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara Qatar, di mana dialog strategis ini bertujuan mendorong kerjasama yang lebih intensif di berbagai bidang strategis, diantaranya isu internasional dan regional, pertahanan dan keamanan, kontra terorisme, ekonomi khususnya perdagangan dan investasi yang konstruktif dengan semangat saling berkontribusi terhadap kemakmuran kawasan. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Indonesia telah meraih kesepakatan investasi dengan Perancis, di mana saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto mencapai kerjasama sebesar 61,25 triliun rupiah dengan Presiden Emmanuel Macron. Indonesia dan Perancis sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang strategis, termasuk ekonomi, investasi, perdagangan, dan pertahanan. Kerjasama yang dicapai Presiden Prabowo Subianto meraih kesepakatan investasi sebesar 61,25 triliun rupiah dengan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Salah satu kerjasamanya menghasilkan peluncuran French Indonesia High Level Business Council yang mempertemukan para pemimpin dunia usaha kedua negara. Momentum terbentuknya Dewan Bisnis tersebut menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar dolar Amerika atau 61,25 triliun rupiah yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, investasi, dan kerjasama pertahanan.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Ruslani menyebutkan pembentukan Fresh Indonesia High Level Business Council menjadi tonggak penting dalam pererat kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Perancis. Sebanyak 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama yang memiliki kapitalisasi pasar mencapai 1,3 triliun dolar Amerika Serikat siap bekerja sama menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan dan kerjasama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. Dewan bisnis ini dipimpin bersama oleh Chair French Indonesia Business Council, Medef International yang juga CEO Danone, Anthony de Saint-Exupéry, serta Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Doni Oskaria memastikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan beroperasi secara transparan dengan tata kelola yang baik. Menurut Doni, Danantara tidak ingin tujuan baik dari pembentukan PT DSI justru menimbulkan persoalan baru akibat tata kelola yang buruk. Maka dari itu PT DSI akan dikelola secara transparan dan dapat diawasi publik. Keberadaan PT DSI juga dipastikan tidak akan menambah birokrasi dalam rantai ekspor sumber daya alam. Keberadaan PT DSI justru akan memberi nilai tambah terhadap proses ekspor komoditas. Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi. Iran mengancam akan menghentikan negosiasi pengakhiran perang dengan Amerika Serikat jika Israel masih terus melancarkan serangan ke Lebanon. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan operasi militer di Lebanon jika kelompok Hizbullah masih menyerang Israel. Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Iran untuk Amerika Serikat Muhammad Bagher Ghalibaf mengeluarkan peringatan untuk invasi Israel ke Lebanon. Pernyataan tersebut disampaikan Ghalibaf setelah melakukan pembicaraan via telepon dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri pada hari Senin kemarin. Melalui unggahannya di media sosial, Ghalibaf menegaskan posisi politik Teheran yang siap mengambil langkah ekstrim jika agresi militer Israel tidak segera dihentikan. Ghalibaf menegaskan Iran akan menghentikan perundingan dengan Amerika Serikat jika Israel masih terus menyerang Lebanon. Sebelumnya pada Senin malam, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membatalkan serangan skala besar ke ibu kota Lebanon, Beirut. Sementara itu Netanyahu justru mematahkan klaim sepihak Trump dengan memberikan gambaran situasi yang jauh berbeda, di mana meski mengkonfirmasi bahwa Israel bersedia menahan diri dari membombardir pusat kota Beirut selama Hizbullah menyetop serangan roketnya, Netanyahu memastikan operasi militer di wilayah selatan Lebanon tidak akan dihentikan. Berbagai sumber IDX Channel.